Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Allah mensyariatkan satu ibadah bukan sia-sia. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan sesuatu pasti ada balasannya. Begitu juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu melainkan pasti ada sanksinya. Ramadan yang penuh berkah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Keberkahan itu diharapkan tambahnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dengan berbagai macam ibadah, amaliyah, dan juga aktivitas yang positif. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, di sana ada banyak keutamaan ini, amal-amal yang ringan untuk dijalankan, keutamaannya begitu besar. Dan secara umum, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan puasa itu sendiri karena tidak ada taranya. Namun, dari sekian banyak amal soleh yang dianjurkan untuk dijalankan di dalam bulan Ramadan, minimal ada 10 amaliyah yang sifatnya nafilah, tetapi sangat ditekankan, diutamakan untuk dijalankan di dalam bulan Ramadan itu. Namun hadirin sekalian, saya ingin tekankan dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apapun amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yang sudah biasa kita lakukan, maka itu semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan kebaikan biidznillah. Namun di sini hanya ada penekanan-penekanan karena amal-amal ini jarang kita temukan di luar bulan Ramadan. Ya. Bahkan sangat dianjurkan, ditekankan ketika masuk bulan Ramadan itu. Apa di antara amalan-amalan 10 yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, utama adalah qiyamul lail. Salatul tarawih. Baik berjamaah di masjid maupun sendirian. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man shoma Ramadana imanan, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menjalankan qiyamul lail dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, qiyamul lail merupakan satu amalan yang sangat istimewa dan bergengsi di dalam bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Karena orang yang melakukan kebiasaan qiyamul lail di dalam bulan-bulan ini lain selain Ramadan mendapatkan banyak keutamaan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Dengan demikian, jangan lewatkan malam-malam itu berlalu begitu saja tanpa ada sholat. Karena Rasulullah SAW meneguhkan, ya, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Jagalah sholat qiyamul lail karena itu tradisi umat-umat orang-orang soleh sebelum kalian. Masya Allah. Sementara orang yang tidak pernah bangun sholat malam, kata Rasulullah SAW, Inna allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari karena hanya tidur. Tapi tidak pernah qiyamul lail. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Karena aktivitasnya untuk mencari dunia, harta,
kenikmatan-kenikmatan sesaat. Wa alimin bi amri dunya, dan sangat alim dalam masalah urusan dunia, wa jahilin bi amril akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Maka tegakkan qiyamul lail, terutama di sepertiga terakhir dari malam yang kita lalui. Karena kata Allah di dalam hadis qudsi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia hina yabqa suluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam tersisa sepertiga malam akhir, dan Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta aku akan berikan sesuatu permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Subhanallah. Hadiah besar bagi orang yang melakukan qiyamul lail dan berdoa, meminta, beristighfar kepada Allah. Kedua, yang sangat ditekankan pada waktu bulan Ramadan adalah ad-doa. Yang Masya Allah, kenapa Rasulullah sampai mengatakan ad-doa huwal ibadah? Doa itu adalah ibadah. Karena hampir nyaris ibadah itu disyariatkan oleh Allah rata-rata untuk berdoa. Lihat aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, macam-macam ibadah. Enggak akan ada satu ibadah pun yang tidak mengandung unsur doa, apalagi puasa. Doa sangat dikabulkan ketika kita berpuasa, ketika kita sedang berbuka, ketika kita sedang sahur, Masya Allah. Dan kita perhatikan saat-saat mustajab, waktu-waktu mustajab, dan juga tempat-tempat mustajab pada saat berdoa di bulan Ramadan. Ya. Dan berikutnya, nomor 3 adalah i'tikaf. I'tikaf disyariatkan pada setiap saat, di luar Ramadan juga, tapi sangat ditekankan di dalam bulan Ramadan, terutama asyrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir daripada bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada waktu bulan Ramadan. Bahkan di akhir hayatnya pernah sempat tidak i'tikaf, kemudian diganti pada waktu bulan Syawal itu dengan 20 hari. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Antusias, semangat Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah SAW kalau masuk di dalam 10 terakhir bulan Ramadan, ahya laylahu, menghidupkan malam-malamnya. Wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wa syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, ikat pinggangnya, karena ingin lama melakukan qiyamul lail. Berikutnya yang nomor 4 adalah berderma dan membaca Al-Quran. Karena sikap derma dan membaca Al-Quran ini digabungkan oleh Rasulullah SAW pada satu kesempatan ketika ketemu Jibril. Jadi Rasulullah SAW ketemu Jibril, murajaah Al-Quran. Dan saat itu Rasulullah SAW paling dermawan. Maka kita bisa derma dengan harta kita, derma dengan ucapan-ucapan kita yang santun, derma dengan tenaga kita kepada orang lain. Insya Allah semuanya itu akan dihitung oleh Allah sebagai pahala biidznillah. Karena kata Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim, dan amal yang paling baik di sisi Allah adalah rasa gembira yang kita masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Masya Allah, seorang muslim. Nomor 5, amalan yang sangat ditekankan pada waktu bulan Ramadan adalah al-umrah fi Ramadan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ta'dilu hajjatan, sama dengan haji. Ya, ta'dilu hajjatan, ya, sama dengan haji. Subhanallah. Kenapa? Karena fakta. Ketika kita sekarang ini umroh pada waktu Ramadan, beratnya itu bahkan mengalahkan tawaf ifadah pada saat haji. Ya, makanya ucapan Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar motivasi, tapi juga fakta.
Ini al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Sama dengan haji, makanya mari kita semangat untuk umrah pada waktu bulan Ramadan agar kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Berikutnya nomor 6 adalah amalan yang harus ini bukan dianjurkan, ya. Boleh juga dianjurkan untuk ditinggalkan, ya, yaitu ghibah, namimah, maksiat. Jadi ghibah, ya, maksiat, ngomong dusta, fitnah orang, ini harus dihentikan. Karena puasa itu laisa syam minat ta'am. Ya, puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum. Karena kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika puasa tidak bisa meninggalkan omong kotor, ya, perbuatan keji, Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makan minumnya alias puasanya. Makanya laisa siyamu minat ta'ami wasyarab. Ya, puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tetapi bagaimana kita itu bisa mengendalikan syahwat kita, mengendalikan nafsu kita, amarah kita, sehingga puasa kita akan mendapatkan faedah dari sisi Allah, keutamaan pahala dari sisi Allah. Nomor 7, ini adalah amalan yang sangat ditekankan dan tidak kita dapatkan secara sempurna ya di luar bulan Ramadan, yaitu memberikan buka orang yang berpuasa. Ya, lebih istimewa lagi kalau puasanya itu Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang memberikan buka orang yang berpuasa mendapatkan pahala dari orang yang puasa, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sama sekali. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu sekalian sempatkan, walaupun hanya sebungkus nasi, walaupun hanya sekali dua kali, jangan sampai amaliyah yang indah, amaliyah yang hebat ini terlewatkan selama kita berpuasa bulan Ramadan ini, bahkan kita sampai akhir ternyata tidak pernah melakukan itu. Nasallallahu al-afiyah. Berikutnya nomor 8 adalah sedekah dan memberikan makan. Sedekah itu diutamakan di luar bulan Ramadan, tapi sangat ditekankan fadilahnya berlipat ganda ketika bulan Ramadan. Dan juga memberikan makan secara umum, baik itu buka atau sahur, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Afshus salama, tebarkan salam, wa ad'imut ta'ama, berikanlah makan, wasilul arhama, sambunglah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam hari manusia sedang dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat." Dengan mudah sekali Anda masuk surga. Yang kesembilan adalah duduk setelah sholat subuh di masjid sampai matahari terbit. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin," barang siapa sholat subuh berjamaah, thumma yajlis, kemudian duduk, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari itu terbit, thumma yusalli rak'atin, kemudian sholat 2 rakaat, kana ka'ajri umratin, dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah, tamatan, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Dan yang terakhir, nomor 10 adalah zikir 7 yang bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, kecuali ketika kita di toilet dan berhubungan suami istri. Yang pertama, membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kemudian yang kedua, membaca ya dzal jalali wal ikram. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Alidhu bi ya dzal jalali wal ikram." Perbanyaklah kalian melafadzkan, mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, dan fadilahnya di dalam hadis-hadis Rasulullah sangat banyak sekali. Dan yang keempat, membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah SAW mengatakan, wa inni la yughanul qalb. Ya, wa innahu la yughanul qalbi. Sungguh hatiku kadang kalut, kadang galau. Wa inni astaghfirullah ta'ala fil yaumi mi'ata marratin. Aku beristighfar, aku bertaubat sehari 100 kali. Subhanallah. Berikutnya membaca la ilaha illa anta nomor 5. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
yang dibaca Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan dan akhirnya diselamatkan oleh Allah berkat membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikir paling utama setelah Al-Quran menurut ijma' para ulama. Enggak ada lagi. Yang paling top, yang paling bagus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika mau diceburkan ke dalam api oleh Namrud. Dibaca oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita di dalam penungguan sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Beliau mengatakan bagaimana saya bersenang-senang sementara sahibul qarni, pemilik sangkakala, telah meletakkan di depan mulutnya dan hampir-hampir ditiup. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, inilah yang kita anjurkan, zikir 7 yang harus kita ulang-ulang ketika kita mau ngantor, sambil naik motor, sambil naik mobil, mobil umum pribadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan insyaAllah kita akan mendapatkan waktu-waktu yang terlewat, tidak ada yang sia-sia. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita memang kesulitan mengeluarkan mushaf untuk membaca di angkot, di kendaraan umum, maka tidak ada alasan untuk kita tidak berzikir 7 tadi. Insya Allah dengan seperti itu Ramadan kita akan lebih bermakna dan hari-hari yang kita lewati semuanya akan membuahkan pahala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.